Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi mengenai koin kripto lagi, yaitu mengenai Pi Network yang pernah saya bahas sebenarnya di bulan April 2021. Ya, kalau orang-orang di dunia sebutnya Pi Network, tapi orang Indonesia sebutnya Pi Network. Maka pertama kali saya review pakai bahasa Indonesia saya sebut Pi Network. Tapi kalau kita mau pakai bahasa yang global, sebutannya Pi Network. Oke, video yang saya upload di bulan April tahun 2021 itu sudah ditonton lebih dari 110.000 orang. Artinya, ini sangat menarik perhatian orang mengenai proyek Pi Network ini gitu ya. Padahal saya review itu dengan jujur gitu ya, walaupun judulnya itu tidak mengenakan bagi mereka pencinta Pi Network. Di situ judulnya saya sebut, Anda bisa lihat lah sekali lagi di sinilah video saya ya mengenai Pi Network ya. Anda bisa klik linknya. Di situ saya kasih judul Pi Network berbohong bla 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 gitu ya. Loh, banyak yang marah. Ya padahal saya nggak bohong. Dia berbohong memang. Dia bilang dialah yang pertama yang melakukan penambangan kripto melalui handphone. Padahal bukan dia. Anda lihatlah di video saya. Tapi kok banyak yang marah gitu sama saya ya. Saya nggak bilang apa-apa lagi yang bohong ya. Memang saya bilang salah satu dari timnya yaitu si Vincent itu dia out di Februari 2021 ya. Cuma kenapa kalau keluar? Kok kayaknya marah sama saya bilang ada yang keluar gitu ya. Nah, singkatnya begini, juga banyak yang kesel gitu ya. Jangan-jangan Bapak sendiri main Pi Network. Ya, saya sudah bilang saya tidak sentuh kripto gitu ya. Jangan ngeledek-ngeledekin saya, nggak mutu komennya gitu ya. Kalau mau bully yang cerdas sedikit gitu ya. Jadi ginilah, saya ulang sedikit poin-poinnya ya, apa video saya itu. Pi Network itu mulai dari sekitar awal Maret 2019 ya. Sudah 2 tahun lebih ya. Sebenarnya di awal tahun 2021 yaitu Januari lah sebut saja, dia sudah mencapai 10.000 orang penambang, sebut saja gitu ya kalau saya sebut penambang. Yang artinya kalau sesuai dengan janji harusnya dia masuk ke fase terakhir atau mainnet, sehingga koin yang sudah dikumpulkan bisa dijual, punya harga gitu. Tetapi dia ingkar lagi juga di situ. Sudah mencapai 10 juta, dia tidak masuk ke fase terakhir atau mainnet sehingga orang sudah bisa menjual koin Pi itu dengan harga yang ditentukan entah berapa. Tetapi lanjut, fase ketiganya meski sudah tercapai 10 juta dia lanjut ya. Padahal pencapaian 10 juta sampai awal tahun ini itu pun tergolong lambat. Itu kan dari Maret 2019 ya sampai awal 2021 tuh hampir 2 tahun. 2 tahun kurang 2 bulan gitu ya. Itu kelamaan untuk mendapatkan 10 juta. Tetapi dia maju tak gentar gitu ya. Sampai sekarang pun masih belum masuk mainnetnya ya. Ada beberapa yang gembor-gembor nih Desember nih mainnet gitu ya. Walaupun awalnya mereka perkirakan banyak, paling cepat juga di 2022 awal. Tapi whatever itu, bisa benar dia masuk mainnet, bisa mundur lagi. Ya kan saya sudah bilang. Saya nggak bilang Anda pemain Pi Network itu akan kehilangan uang. Yang saya bilang adalah Anda bisa kehilangan waktu Anda. Kalau scam, Anda nggak hilang duit, tapi kehilangan waktu. Wih, apalagi yang sudah dari Maret, sudah 2 tahun lebih coy. Ya, tiap hari nyalain handphone, nambang gitu ya. Tapi sebelum saya masuk lagi ke Pi Network, saya bahas lagi satu koin ya. Nanti kita balik lagi ke Pi Network yang sudah scam dan membawa uang triliunan. Yang koin kripto Squid Game itu kalah, itu ece-ece, ini triliunan seluruh dunia nih. Ya, nggak seluruh dunia, pokoknya mendunia lah tipuannya itu. Namanya OneCoin. Nah, OneCoin ini ada 2 ternyata. Satu yang dari Tiongkok, Anda lihat di sini, dari Sunlei. Ya, Anda lihatlah gambarnya ini, saya nggak bahas detail ya. Nah, Sunlei, ya, OneCoin yang dari Sunlei ini juga
pernah bermasalah, ya kan? Dia pernah dituntut, ya, dengan 2 tuntutan class action. Saya nggak usah bahas detail lah, pokoknya OneCoin yang dari Tiongkok ini juga bermasalah, ya. Anda bisa lihat di sini dituntut 2 kali dengan suatu tuntutan class action, ya. Anda bacalah gini ya, ada di New York, ya. Kemudian tanggal 18 Januari dan 24. Dan seterusnya Anda bisa baca lah ya. Anda search di Google, Anda juga ketemu kok OneCoin yang dari Sunlei yang ada di Tiongkok ini. Nah, yang saya mau bicarakan adalah OneCoin yang dari Bulgaria. Karena ada juga OneCoin yang dari Bulgaria yang ternyata adalah skema Ponzi, money game, ya. Nah, dia dari Bulgaria, berbasiskan di Bulgaria tetapi diregistrasi di Dubai. OneCoin Limited, asik. Dan juga di Belize, ya. Dua-duanya didirikan oleh Ruya Ignatova. Seorang doktor, ya. Doktor, benar-benar doktor, orang pintar. Nanti kita lihat lagi ya, dia pernah bekerja di sebuah perusahaan consulting firm, perusahaan konsultansi gitu ya, yang terbesar, salah satu yang terbesar di dunia itu McKinsey, ya. Ya, Anda lihat di sini, dia menggunakan, ya tadi, nah ini kita lihat ya, yang akhirnya dicap sebagai Ponzi karena mengumpulkan sejumlah uang dan dibawa kabur. Nah, di sini dia dikasih julukan Ratu Kripto oleh BBC News, ya. Ruya Ignatova ini menipu dunia dan menghilang, ya. Dia sendiri menyebut dirinya adalah Ratu Kripto. Hebat ya, Ratu Kripto nih. Nah, dia mengatakan dirinya telah menciptakan mata uang kripto OneCoin untuk menyaingi Bitcoin. Apa bedanya sama Pi Network yang dia bilang this is the next Bitcoin? Kalau ini terang-terangan juga bilang menyaingi Bitcoin. Ini awal Juni 2016, pengusaha perempuan berumur 36 tahun ini asal Bulgaria berbicara di London, Wembley. Wih, hebat. Di depan ribuan orang, Ruya mengatakan OneCoin akan menjadi mata uang kripto terbesar di dunia, mengalahkan Bitcoin bagi semua orang untuk melakukan transaksi dimanapun. Nah, lanjut. Nah, Bitcoin kita udah tahu lah, fenomenal lah, sudah saya sering bahas ya. Masih terbesar sampai sekarang, ya. Nah, OneCoin, kata Ruya ini, akan menjadi pembunuh Bitcoin. Hebat loh, mau bunuh Bitcoin si Ruya ini, ya. Oleh karena itu banyak yang berinvestasi melalui OneCoin ini, ya. Hebat nih. Nah, warga Inggris sendiri mengeluarkan kalau dirupiahkan sekitar 465 miliar pada 6 bulan pertama 2016. Ya, kemudian dari bulan Agustus 2014 sampai Maret, lebih dari 62 triliun diinvestasikan di puluhan negara, mulai dari Pakistan, Brasil, Hong Kong, dan lain-lain. Anda baca, bahkan Palestina. Hebat itu Palestina. Nah, pihak penyidik menyebut skema ini seperti halnya penipuan skema piramida. Nah, di sini ada seorang nih menarik nih, namanya Jane McAdam. Ya, di sini kita tahu lah Bitcoin tergantung pada blockchain, sudah pernah saya bahas ya. Nah, kemudian ada orang yang namanya Jane McAdam ini menerima pesan dari seseorang teman, kemungkinan penanaman modal. Direkrut ya. Kemudian dia ngikut webinar OneCoin ya. Begitu ngikut ini dia seneng nih, dia tertarik. Biasalah ya, mula-mula 15 juta dia tanamkan di OneCoin. Kemudian dia tanemin lagi 155 juta. Ya, kemudian biasa diajak bebek-bebek dungu yang lain ya, dan anggota keluarganya ya, sampai 3,8 miliar teman-teman dan saudaranya, sama kayak VTube gitu. Ih, dapat duit nih, ikut-ikut. Ya kan, 3,8 miliar. Dia pun ngelihat di situsnya OneCoin uangnya berlipat ganda ya. Tapi temannya yang namanya Timothy Curry, pengamat kripto, memberitahu bahwa OneCoin adalah sebuah penipuan. Ya, kira-kira kayak saya bilang, ini tipu lu. Nggak percaya dia. Ya, dia nggak percaya. Dia nggak percaya, ya sudah. Akhirnya
Dr. Ruya menghilang sejak Oktober 2017 ya. Kemudian dia sebelum menghilang dia berpesta di kapal mewah The Davina, mengundang bintang pop Amerika. Hebat dia pesta di kapal mewah ya kan. Tapi masalah mulai muncul ketika acara penukaran OneCoin menjadi uang kontan ditunda. Kemudian para penanam modal menjadi semakin khawatir Ruya tidak muncul pada pertemuan di Lisabon, Portugal pada bulan Oktober 2017. Padahal acara ini dilakukan untuk mengatasi masalah di atas. Panggilan telepon, pesan, dan lain-lain di kantor pusatnya yang di Sofia juga tidak mengetahui Ruya itu ada di mana. Hilang gitu. Sebagian orang khawatir dia dibunuh atau diculik pihak bank gitu ya. Karena biasalah kripto itu katanya musuhnya bank. Karena ini kan desentralisasi. Nggak tahu lah ya. Karena katanya dia menuduh orang-orang nih ya, oh pihak bank takut nih, takut OneCoin besar. Makanya Ruya ini diculik kali gitu. Nah permulaan tahun ini, tahun yang lalu lah. Ini kan berita lama. Dokumen FBI yang diajukan pengadilan mengisyaratkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017, hanya 2 minggu setelah ketidakmunculan Ruya di Lisabon, perempuan ini ternyata terbang menggunakan Ryanair dari Sofia ke Athena, Yunani. Kemudian Ruya Ignatova sama sekali menghilang dengan puluhan triliun. Hebat. Nah, di sini mengapa orang percaya sama Ruya Ignatova? Iya, doktor, orang pinter dong. Pernah kerja di salah satu perusahaan consulting terbesar dunia, McKinsey. Ya kan, di sini mereka tertarik ya karena terkesan akan pribadi dari Dr. Ruya. Cantik ya, pinter ya. Nah, makanya tidak selalu kalau sebuah proyek, ya ini bukan merendahkan orang yang punya pendidikan tinggi ya. Saya juga, mohon maaf, pendidikan saya juga bagus gitu ya. Tapi tidak jaminan kalau proyek itu dijalankan oleh seseorang yang pendidikan tinggi pasti berhasil. Ruya ini kan makan duit orang, padahal dia pendidikannya tinggi, ya kan? Ya kan? Nah. Apalagi di sini Anda menginvestasikan sesuatu yang Anda saya kasih kotak merah, tidak hanya uang, tapi keyakinan, reputasi, karena dia punya reputasi, Dr. Ruya ya. Dan kecerdasan, cerdas dia. Kan saya sudah bilang, setiap orang bisa bikin uang kripto karena dasarnya angin. Gak percaya sih. Ya sudah, dimakan uangnya. Dr. Ignatova, maksudnya Ruya Ignatova, adalah bekas konsultan McKinsey yang saya bilang tadi. Salah satu consulting firm terbesar dunia. Menghilang sejak Oktober 2017. Ini Anda lihat, ini berita dalam bahasa Inggrisnya. Menghilang dia. Missing Crypto Queen. Wah, keren. Nah, Jane McAdam tadi akhirnya kisahnya kemudian dibuat film. Namanya Fake. Pemeran Jane McAdam itu Kate Winslet, yang sebelumnya membintangi film The Titanic ya. Titanic ya, dia membuat, tapi saya belum lihat nih filmnya. Ini lagi dibuat kali ya. Ini kan berita Oktober 12 tahun 2020. Nggak tahu nih udah jadi belum ya filmnya. Nah, Kate Adam ini diperankan oleh Kate Winslet. Kate Winslet ya. Yang mana Jane McAdam adalah korban OneCoin. Saya sih mengharapkan suatu waktu nanti ada film tentang VTube gitu ya. Yang siapa gitu korbannya tuh yang beli VP orang 150 juta. Saya nggak tahu pemerannya siapa gitu ya. Tapi di sini Kate Winslet, bekas pemeran Titanic, dia memerankan korban OneCoin, yaitu Jane McAdam. Nah, kembali lagi ke Pi Network. Tadi kan sudah saya terangkan mengenai OneCoin yang membawa uang puluhan triliun yang digelapkan oleh Dr. Ruya Ignatova. Orang pinter, doktor, bekas konsultan ternama. Bawa kabur duit. Oke. Memang benar
Pi Network di mana Anda menambang, padahal itu juga bukan menambang, sudah saya terangkan di video saya, itu airdrop, bagi-bagi gratis, tapi dengan mereferensikan tiap hari check-in melalui aplikasi gitu ya. Betul, Anda tidak keluarkan uang. Kalaupun scam, Anda cuma buang-buang waktu percuma, apalagi yang sudah ikut dari Maret, sudah 2 tahun lebih. Hampir tahun depan sih mau 3 tahun gitu. Gila ya, nambang 3 tahun terus berharap-harap ya, mudah-mudahan masuk mainnet sehingga dapat duit ya. Sayangnya di terakhir-terakhir ini Pi Network melakukan yang namanya KYC, Know Your Customer ya, di mana orang harus memasukkan detailnya. Kalau di luar negeri pakai paspor, mungkin kalau di Indonesia pakai KTP gitu ya. Nah, data-data pribadi pengguna ini dijual oleh Pi Network. Diduga ya, di Vietnam ini menjual data pribadi sebanyak 17 GB. Buset, berapa banyak tuh orang ya. Waduh, ini sekitar 10.000 warga Vietnam dijual lengkap dengan alamat rumah, nomor telepon, alamat email, bla 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 ya. Wah, Anda lihat tuh ya, dijual ya. Banyak kalangan berspekulasi aplikasi Pi dibuat untuk mencuri informasi pengguna kemudian dijual. Namun hal itu dibantah oleh Pi Network. Jangan bilang saya nuduh ya. Di sini dibilang nih sama beritanya sendiri ya, berspekulasi mencuri informasi, tapi dibantah oleh pihak Pi Network. Tapi benar atau tidaknya masih diselidiki di sana, ya kan? Nah, KYC itu dilakukan oleh pihak ketiga, ya kan? Di sini dikatakan tidak ada kartu identitas Vietnam yang disimpan di server Pi Network. Ini agak bingung saya. Buat apa orang KYC itu tapi datanya tidak disimpan di server Pi Network? Oh, berarti di server pihak ketiga ya, yang dia suruh gitu ya. Tapi kan lucu, masa justru data itu yang diperlukan oleh Pi Network, bukan pihak ketiga. Masa di sini beritanya lucu ya, menegaskan tidak ada kartu identitas Vietnam yang disimpan di server Pi Network. Jadi buat apa itu KYC gitu ya? Astaga, ya sudahlah, ya saya nggak mau ini pusing-pusing di sini. Nah, sekarang kita lihat prediksi terakhir tentang koin Pi atau koin Pi Coin. Apa itu prediksinya? Nah, kalau Anda mau beli atau mau jual deh ya, nggak bisa, kan belum masuk mainnet. Padahal mainnet itu seharusnya Januari 2021 ini, karena sudah mencapai 10 juta, tetapi bablas gitu, meskipun sudah tercapai ya. Nah, orang yang telah menambang Pi Coin atau Pi cryptocurrency hanya bisa menarik uangnya atau Pi Coin itu ditukarkan uang nanti pada fase ketiga yang namanya mainnet, yang belum juga sampai sekarang. Yang katanya sudah mau nih karena sudah KYC, ngumpulin data gitu ya. Ya nggak apa-apa, Anda tunggu aja gitu ya. Ya, karena belum, sekarang masih testnet, belum masuk mainnet. Nah, ini prediksi harga Pi Coin kalau jadi masuk mainnet. Kan sampai sekarang belum ada harganya. Anda punya banyak juga nggak ada harganya, ya kan? Di sini langsung kita lihat nih yang Coin Market Cap ya memperkirakan harganya sekarang ini sekitar kalau bisa ditukarkan 0,007077. Anda kali aja ya, 15.000 dah, berapa? Kecil sekali, ya kan? Maret tahun ini, yaitu beberapa bulan lalu, ya, diprediksikan 0,0132, ya, dengan serendah-rendahnya ke 0,00743. Ya namanya prediksi, mau ngomong apa juga bisa gitu ya. Tapi sampai sekarang tidak lagi menduga-duga. Ya sudahlah, belum tahu nih, belum masuk mainnet. Dulu orang duga-duga harganya kira-kira segini gitu. Tapi nggak pernah kejadian. Belum mainnet coy. Ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sering orang tanyakan. Kapan sih Pi Coin enter the market? Fase mainnet yang ketiga, dia bilang, oke, kapan? Kan itu mulai ada harganya. Ya. Pi cryptocurrency is planned to launch during the Pi third development phase, yaitu mainnet ya. Tanggalnya sampai sekarang belum ditentukan, ya kan? Timing will depend on the progress of the testing phase
and the subsequent listing on cryptocurrency exchange, ya. Dia masih harus tes lagi. Testing phase-nya ini belum selesai, ya. Kalau sudah selesai pun baru dia listing di cryptocurrency exchange, ya. Ada berapa banyak Picoin yang ada di sana, ya. Nah, di sini juga tidak bisa dijawab dengan tepat. Bagaimana nasib dari what is the future of the Picoin, ya kan? Masa depan dari Picoin tergantung dari proses transisi dari testnet ke mainnet yang fase ketiga, ya, dan adopsi dari ekosistem aplikasi Pi Network, ya, belum terjadi. Jadi tidak bisa dikatakan akan menyaingi Bitcoin. Belum tahu nih, mainnet aja belum masuk gitu, ya. Is the Picoin safe? Apakah Picoin aman? Cryptocurrency adalah aset yang sangat volatile, turun naik. Wah, anjlok-anjlokan begitu, ya, volatile. Dan uncertain surrounding of Pi Network is particular as it has not yet to launch. Dan lingkungan dari Pi Network ini yang tidak menentu, ya, sehingga ya tadi launchingnya masih belum juga, ya, sehingga katanya developer dari project ini bilang ini aman, tetapi orang-orang yang mengkritiknya menyatakan bisa saja ini pyramid scam, memang tidak melibatkan uang tetapi melibatkan tenaga, waktu. Ya apa, kan cuma nambang gratis ini. Ya lu coy, kalau nambang sebulan sih terus jadi duit oke, gitu ya. Tapi lu kalau nambang dari Maret 2019 ya congratulations, ya. Apakah Picoin adalah investasi yang baik? Ya. Pada saat ini investor atau para pemain lah tidak dapat menukarkan Picoin, hanya ngumpulin ya. Anda hanya berharap project itu akan launching yang namanya mainnet-nya dari si Pi ini, ya. Tapi sampai sekarang ini belum, ya. Atau Anda nggak usah nambang, Anda diemin aja orang nambang, begitu nanti sudah keluar, nah Anda boleh trading, Anda beli, koleksi, terserah. Tapi yang sekarang kan orang maunya dapatnya gratis dengan nambang, padahal bukan nambang, airdrop itu, ya. Will the Pi price increase in the future? Apakah harganya akan naik? Dia bilang, harga dari Pi coin ini tergantung dari popularitas di antara koin-koin kripto yang sudah ada dan di antara investor-investor koin kripto. Saya sudah jelaskan sebelumnya, ada sekitar 1.600-an koin kripto, hanya sekitar 10-20% saja yang bagus, yang lainnya jadi koin sampah, ya. Jadi apakah nanti harga Pi akan naik? Ya I don't know gitu, ya. Bisa juga jadi koin sampah kalau ternyata nggak populer gitu. Kan sudah banyak koin itu, ya. Ya tergantung pinter-pinternya gitu, ya. Jadi dikatakan it's impossible to accurately predict its future. Jadi sangat impossible, agak tidak mungkin gitu ya untuk secara akurat memprediksi masa depan dari Pi ini. Boleh sih Anda berharap akan sewaktu-waktu mengalahkan Bitcoin kayak OneCoin gitu ya. Tapi apa yang terjadi nanti tidak tahu, ya. Nah, ini ada lagi berita dari AI Multiple. Dikatakan di sini, ditanyakan di sini, is Pi Network a scam providing no value to user sampai saat ini? Kemudian dia jawab sendiri, possibly yes. Kemungkinan scam. Jangan marah sama saya lu, marah sama AI Multiple. Saya cuma bacakan, ya. Saya cuma bacakan di sini, ya. Anda marahlah sama ini. Nah, lihat tuh yang saya kasih kotak merah, ya. Marketing mereka dari Pi Network ini hanya menonjolkan latar belakang akademis dari si pendirinya. Astaga, ya. Anda bacalah, ya. Nah, ini dia bilang sama seperti yang OneCoin tuh yang tadi saya bahas, ya. Yang percaya sama Dr. Ruya Ignatova yang bekas McKinsey, konsultan McKinsey yang berpengalaman, ya. Apalagi marketingnya jago katanya, ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu, ya.
Tidak seperti itu, ya. Karena sudah ada kejadian bahwa ada mata uang kripto yang diciptakan oleh orang pinter, doktor, yang pernah kerja sebagai konsultan di salah satu consulting firm terbesar dunia yaitu McKinsey, akhirnya bawa kabur puluhan triliun. Benar sih kalau Pi Network ini akhirnya scam, sudah saya bahas juga di video saya sebelumnya. Anda hanya kehilangan waktu, tapi nyebelin juga ya kalau Anda sudah nambang dari Maret 2019, tiap hari nyalain handphone, menambang, ngasih tahu teman-teman gitu ya. Ya berdoa saja mudah-mudahan tidak scam ya. Walaupun kalau dia scam, uang Anda nggak hilang sih ya. Tapi jangan marah sama saya dong ya. Oke. Kalau mau bully saya silakan, tapi yang cerdas coy ya. Tonton video ini sampai habis baru bully saya. Kalau Anda main bully saya, Anda orang bodoh. Oke? Demikian, semoga mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.